Allahu Akbar. Ya, Akbar. oke, terima kasih. Sebelum aduh, mati laptopku. Laptop, ya Allah. Laptop mati. Aduh, oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak. Ya, Iya, Bu. Bu. Ya, oke. Boleh satu temannya memimpin doa, membaca doa seperti biasanya kita sebelum mulai pelajaran kan berdoa. Jadi satu temannya pimpin, oke? Baik, Bu. Ada yang mau? Ada yang mau? Bismillah. Itu ada ya, itu. Bismillah. Oke, Teman-teman, sebelum satu. kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Raditu Raditu billahi billahi rabban rabban wa wa bil bil islami islami dina dina wa bi wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyya nabiyya wa wa rasulah. rasulah. Rabbi Rabbi zidni zidna ilman ilman warzuqni warzuqna fahman. fahman. Ya, oke, terima Gitu. kasih. Alhamdulillah. Ya, baik anak-anak, kalau baca doa itu anak-anak, ketika kita membaca doa belajar, ketika membaca doa bersama, berdoa itu mengucap kata Rabbi zidni itu tidak boleh Rabbi zidni ya, karena kita belajar bersama. Jadi di situ harus dibacanya Rabbi zidna karena kita semuanya apa namanya beramai-ramai berjamaah. Jadi bacanya Rabbi zidna ya. Oke, lanjut. Ya, Bu. Bu. Sekarang siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Siti, Bu. Siti, oh iya. Oh, Siti, kenapa? Kenapa dia? Sakit atau bagaimana? Sakit, Bu. Oh, lagi Kurang sakit. sehat, Ya, Bu. mari kita doakan semoga teman-temannya lekas sembuh ya. Iya, Bu. Iya. Ya, ya terima kasih. Oke, kita sekarang masuk ke eh, sebelum masuk materi. Ya sudah masuk materi tadi ya. Materi kita kali ini adalah menghadirkan sholat dalam kehidupan. Jadi eh, yang perlu kita pahami bersama bahwa di dalam kita menghadirkan sholat dalam kehidupan ini, sebelumnya kita mengetahui apa tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran saya tidak menuliskan di sini ya, saya sebut saja ya anak-anak. Ya, Baik, Ibu. Bu. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian bisa, siswa bisa menjelaskan eh, makna makna sholat, kemudian bisa menyebutkan rukun-rukun sholat, syarat sholat, sama hal-hal yang membutuhkan dengan hikmah hikmah menghadirkan salat dalam kehidupan. Ya, Mas. Oke, sekarang kita masuk ke sebelum kita lanjut ke materinya, saya bagi dulu kelompoknya ya, anak-anak. Baik, Bu. Siap. Ya, saya bagi kelompoknya. Ya, si, ya, sudah ya, kita bagi ya. Kita sekarang masuk ke materi. Ya, materinya ini makna sholat. Ya, ini makna sholat menurut bahasa. Sholat adalah doa atau rahmat. Serta kalau dalam Al-Quran, Al-Surah At-Taubah, bisa Anda dibaca surahnya ini bersama-sama anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, ayo Ibu. kita baca Belum pernah bersama dibaca, ya. Ibu.
Baik, Ya, Bu. Ibu. Ya, ya. Oke, 1, 2, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Khudz Khudz min min amwalihim amwalihim أموالهم shadaqatin sadaqahum tatahhiruhum tatzakkihim wa tuzakkihim Fihim wa sholli wa alaihim salli alaihim wasalli inna alaihim sholataka kuntum lakum inna salataka والله سميع wallahu Allahu sami'un sami'un alim. alim. Ya, makasih anak-anak. Ya, rupanya kalian sudah sebagian sudah bisa membaca Al-Quran. Baik. Ada yang bisa membaca artinya? Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Arti dari Quran surah At-Taubah itu adalah ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Lanjut. Sekarang kita masuk ke rukun sholat. Ya, rukun sholat ada berapa anak-anak? Ada 14 Ada Ibu. 14 Ibu. Apa semua anak-anak? Pertama Niat Niat berdiri jika mampu, diri baca takbiratul ruku sujud takbir tidak Baik. Sahut akhir. Ya, Membaca anak-anak ternyata salawat. sudah bisa menyebutkan rukun-rukun salatnya. Yang pasti di dalam rukun-rukun salat wajib ini pasti juga bisa melakukan gerakan-gerakan yang ada di dalam rukun sholat. salat. sholat. Baik. Yang bagaimana dikatakan dengan berdiri jika mampu anak-anak? Bila sakit Ibu. Kenapa? Sakit, Bu. Tidak sakit. Oh, iya. tidak Jika Apa sakit lagi? tidak Berdiri tegak, Berdiri tegak, oke. Oke. Kalau duduk di antara dua sujud, kakinya ditekuk. ya baik. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke syarat wajib sholat. Ada yang tahu wajib sholat? Syarat wajibnya? Tahu, belum Bu. tahu Ibu. Ada Islam. Ada Pertama 6. beragama Islam. dewasa, Ya, Kedua, yang kedua dewasa. Berakal Dewasa. ketiga. Balik. Berakal sehat. keempat. Yang kelima Keempat, suci dari haid. Dari haid dan nifas. ya. Pas. Baik, bersuci dan suci dari najis. Lanjut. Sekarang syarat sah sholat. Beda ya syarat wajib sholat sama syarat sah sholat. Kalau syarat sahnya ada 5, yaitu Nah, Ibadah. suci badan, dari tubuhnya kita atau badan kita, serta pakaian yang kita gunakan, kemudian tempat yang kita untuk melakukan sholat. Yang kedua apa? Suci dari yang hadas. kedua suci dari Suci hadas dari hadas kecil atau kecil hadas maupun besar. baik, Hadas kecil. Kecuali yang ketiga apa? menutup Menutup aurat, menutup aurat, Menutup aurat. Kira-kira kalau menutup aurat, kalau perempuan itu auratnya eh, dari wajah sampai ke tangan Rambut sampai dan ujung kaki Bu. seluruh tubuh terkecuali wajah dan telapak telapak tangan. tangan. Kalau laki-laki dari lupa Bu,
Dari pusat Dari sampai perut sampai Sampai lutut. mata perut kaki. sampai lutut. Baik, tepuk tangan anak-anak. Lutut. Ya, terima kasih Ananda Hafid sudah menjawab tadi aurat bagi laki-laki. Oke, Sama. lanjut ke syarat sah sholat yang keempat, yaitu telah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap Kiblat. 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 Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, ini tadi apa namanya? Jika dilakukan oleh seseorang saat sholat, sholatnya menjadi batal harus diulangi. Ulangi. Kembali. Apabila seseorang tersebut melakukan hal-hal yang membatalkan ini, seperti sengaja berbicara atau mendengar orang berbicara. Berbicara. Cara Kemudian apa lagi? Sengaja makan dan Minum. minum, kemudian buang angin, kemudian sengaja mengubah posisi tubuh, kemudian sengaja melakukan gerakan, kemudian sengaja akan. tawa, hilang akal, hilang kesadaran, dan hilang suci karena haid. Oke, lanjut ke berikutnya. Sekarang masuk ke hikmah menghadirkan sholat. Hikmah menghadirkan sholat ada 3 ya. Hikmah spiritual, hikmah sosial, dan hikmah kesehatan. Baik, dari penjelasannya Ibu kali ini, menurut kalian yang perlu kita masuk pada diskusi, kira-kira menurut kalian apa? Astagfirullah. Ya Allah, laptop. Sudah laptop. Ya Allah. Astaga. Ya Allah. Itu. Ada yang mau bertanya? Iya, Ibu. Silakan bertanya, Bu. Iya, Bertanya Bu. anak-anak. Ya, boleh saya bertanya, Bu? Boleh sekali Ananda Ansar. Ya, pertanyaan saya, Bu, kaitannya dengan surah At-Taubah tadi. Menurut sepengetahuan saya, Ibu, di saat kita membaca surah At-Taubah itu tidak boleh membaca basmalah. Ah, tetapi yang terjadi tadi kita semua membaca basmalah. Kira-kira ah, dampak apa yang kita peroleh di saat kita membaca surah At-Taubah membaca basmalah. Nah, sementara kita dianjurkan di saat membaca surah basmalah, membaca surah At-Taubah itu tidak boleh membaca basmalah. Terima kasih, Ibu. Mas, tunggu dulu, laptopku barangkali kenapa sudah ini. Oh, mau berkomentar apa Ansar? Dilanjut saja, Bu Ramla, dilanjut. Ya, laptop. Tidak ada proses. Oh, ini sudah. Lanjut, Ibu. Menjauhan dari itu kan penjelasan bang. Backgroundnya dorong seperti itu. Tunggu laptopku ini. Oh, ini.
kursornya tidak jalan. Perhatikan waktunya, Bu Ramla. Ya, ya Bu. Jadi ada lagi yang mau bertanya anak-anak? Sudah jelas, Ibu. Tidak ada, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke apa namanya? Soal ya yang kalian kerjakan ya. Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu. Ini soal yang ini eh, siapa yang bisa menjelaskan ini dari soal ini? Hal-hal Ini yang maksudnya membatalkan. mau pasangkan gambar sesuai gerakan salat di bawah ini secara benar. Kalau yang nomor 1 dari gambar ini, dari gambar. Tidak berubah tampilannya, Ibu. Berubah tampilan. Ya, berubah. Itulah kursorku ini bagaimana sudah. Dilanjut saja, Ibu. Lanjut pada kesimpulan dan penutup. Kok tidak lanjutan aku ini? Kemana sudah? Ini sudah ya. Sudah. Kursorku tidak jalan sudah. Ya Allah. Ini saja. Oh ini. Kelihatan sudah ini kasihan. Bu. Kelihatan soalnya. Iya, Tidak ada. jelas, Bu. Jelas, Ibu. Belum ada soalnya, Bu. Kasihan. Iya. Kelihatan sudah? Iya. Sudah gerakan Bu. sholat. Oh iya, yang nomor 1 Menghadap Berdiri kiblat. tegak. Berdiri Tegak tegak. menghadap kiblat. Menghadap kiblat. yang ketiga Ketiga, Yang takbir ketiga, Takbiratul bersedekap. ihram. bersedekap. ya, yang keempat Yang Ruku. keempat, ruku. Yang Hmm. kelima, sujud. Yang keenam, duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh, tahiyat awal. Dan yang kedelapan, tahiyat akhir, Bu. ya, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu itu untuk Ananda Masrura. Oke, terima kasih. Ya, oke. Untuk hari ini materi kita kali ini Ibu akhiri. Kemudian insya Allah minggu depan kita lanjut ke materi berikutnya. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf. Kemudian kita sama-sama mengucapkan walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.